Nomor 1. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut satu sama lain. Jika terbentuk sejumlah 9 bayangan, maka sudut antara dua cermin datar tersebut adalah. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada sejumlah 9 bayangan. Di sini N sama dengan 9. Dan di sini kita akan mencari sudut di antara dua cermin datar tersebut. Pertama-tama di sini kita masukkan rumusnya. Jadi di sini untuk rumus cermin datar itu adalah N atau banyaknya bayangan itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa. Alfa ini adalah sudut antara dua cermin datar, kemudian negatif 1. Kemudian di sini untuk N akan kita ganti dengan angka 9, sehingga 9 sama dengan 360 derajat per alfa negatif 1. Kemudian di sini untuk negatif 1 kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi 9 positif 1 sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, jadi untuk alfa kemudian di sini kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi alfa sama dengan 9 positif 1 hasilnya adalah 10. Kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 360 per 10. Maka di sini jawabannya adalah 36. Dan di sini kita temukan jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Benda terletak di depan lensa cembung seperti gambar. Baik, di sini sudah ada sketsanya. Di sini ini adalah gambar lensa cembung. Kemudian benda berada di sebelah sini. Jadi di sini bendanya ini adalah 15 cm. Jarak dari benda ke lensa. Maka di sini bisa kita simbolkan dengan S. Ini adalah jarak benda. Kemudian di sini ada bayangan. Ini jaraknya adalah 20 cm dari lensa. Ini bisa kita lambangkan dengan S aksen untuk jarak bayangan. Jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan bersifat. Baik, jadi ini nanti untuk bendanya ini akan digeser 10 cm menjauhi lensa. Maka di sini untuk bentuk bayangannya nanti akan bersifat seperti apa? Itulah yang ditanyakan. Baik, pertama-tama di sini kita cari dulu untuk titik fokusnya. Di sini untuk jarak benda sudah ada dan jarak bayangan sudah ada. Maka di sini kita cari untuk jarak fokus. Di sini 1 per F sama dengan 1 per S atau jarak benda positif 1 per S aksen atau jarak bayangan. Maka di sini kita masukkan angkanya. Untuk jarak benda di sini sudah ada 15 dan jarak bayangan di sini sudah ada 20. Maka di sini 1/15 positif 1/20, kita samakan penyebutnya, ada 15 dan ada 20, maka penyebutnya diganti menjadi 60. Sehingga 60 dibagi 15 hasilnya 4, dikali 1 di sini 4, dan di sini 60 dibagi 20 hasilnya 3, 3 dikali 1 hasilnya di sini 3. Maka di sini 4 positif 3 hasilnya adalah 7 per 60. Maka di sini 1 per F atau 1 per titik fokus itu adalah 7 per 60. Maka di sini titik fokusnya itu adalah 60 per 7. Jadi di sini dibalik. Maka di sini kita temukan hasilnya itu adalah 8,59. Nah, kemudian kita kembali ke persoalan. Di sini adalah jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa. Nah, maka di sini kita ubah dulu untuk gambarnya. Di sini untuk gambarnya kita ganti untuk titik fokusnya. Di sini ada 8,59, ini titik fokusnya. Maka di sini untuk jari-jari kelengkungan atau R itu sama dengan 2 fokus. Nah, maka di situ ada 17,08. Nah, ini untuk ruang 1 ini dari lensa ke titik fokus. Untuk ruang 2 di sini dari titik fokus ke jari-jari kelengkungan.
Nah, sedangkan untuk benda digeser 10 cm menjauhi lensa, tadinya benda di sini adalah 15 meter dari lensa. Karena digeser 10 cm, maka di sini untuk bendanya berada di ruang 3. Di sini 25 cm. Nah, maka karena benda di ruang 3, untuk bayangannya itu adalah 5 negatif 3. Nah, karena di sini untuk rumusnya adalah 5 negatif 3, hasilnya adalah 2. Jawabannya sederhana karena untuk ruang benda dan bayangan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 5. Maka karena di sini bendanya berada di ruang 3, maka bayangannya otomatis berada di ruang 2. Ini caranya adalah 5 negatif 3. Seperti yang saya katakan tadi, ruang pada benda dan ruang pada bayangan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, maka di sini untuk yang berikutnya, karena di sini cerminnya cermin cembung, maka di sini adalah terbalik dan nyata. Kemudian karena di sini bendanya berada di ruang 3 dan bayangan berada di ruang 2, maka di sini diperkecil. Karena benda ruangnya lebih besar dari ruang pada bayangan, maka di sini diperkecil. Benda berada di ruang 3, sedangkan bayangan di ruang 2. Maka sesuai dengan jawaban ini, terbalik, nyata, dan diperkecil, maka di sini sesuai dengan nyata, terbalik, lebih kecil. Ini adalah yang C. Nomor 3. Pembahasan ujian nasional ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS tahun pelajaran 2018 atau 2019, Kamis 25 April 2019. Nomor 18. Dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Baik, di sini untuk yang B ini adalah benda, kemudian B aksen ini adalah bayangan. Jadi di sini bendanya 1, terbentuk bayangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi. Baik, di sini sebelum kita mencari bayangan yang terbentuk, kemudian juga cermin sudutnya di sini diperkecil 15 derajat. Pertama-tama di sini perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua cermin datar dan di sini ada satu benda di sini dengan sudut tertentu. Sehingga di sini berlaku rumus N atau banyaknya bayangan itu adalah 360 derajat per, di sini alfa ini adalah sudutnya, kemudian negatif 1. Maka di sini pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk sudutnya, sehingga di sini untuk N kita ganti dengan 5 karena di sini bayangannya ada 5. Sama dengan 360 derajat per alfa negatif 1. Sehingga negatif 1 dipindah ke ruas kiri menjadi positif 1. Maka di sini menjadi alfa sama dengan, di sini kita pindah ruas. Untuk yang A di sini menjadi atas. Untuk 5 positif 1 di sini 6 menjadi penyebut. Maka 360 derajat dibagi 6 hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga di sini untuk sudutnya ini adalah 60 derajat. Kemudian di sini dalam soal sudut cermin diperkecil 15 derajat. Maka di sini 60 derajat negatif 15 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah bayangan yang terbentuk, sehingga kita masukkan lagi untuk rumusnya. Di sini kita mencari N dengan di sini alfa kita masukkan 45 derajat. Maka di sini 360 derajat dibagi 45 derajat, di sini adalah 8. Maka 8 negatif 1 hasilnya adalah 7. Sehingga di sini terbentuk 7 bayangan atau di sini adalah 7 buah. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar.
dan selamat mencoba.